Orang yang bilang uang nggak dibawa mati itu adalah orang-orang yang egois dalam agama itu. Di seluruh negara maju, Singapura, Australia, Selandia Baru, Jepang, atau negara-negara Skandinavia, Eropa Utara, dan sebagainya, mereka baru diajarkan membaca dan menulis itu umur 10 tahun. Saya tuh suka berbohong ke siswa-siswa saya. Guru gembul. Saya mengikutinya sudah lama sebelum setenar sekarang. Pertama, video ini saya buat bukan bermaksud tidak mendukung kurikulum merdeka atau mendukung kurikulum merdeka. Ingat ya, poinnya bukan mendukung atau tidak mendukung. Guru gembul di videonya itu, bagi saya, lebih mirip influencer. Nalar kritisnya kurang terlihat. Sekolah 12 tahun, capek-capek udah dimarahin dan sebagainya, dapat ijazah itu diasong-asongkan ke Indomaret, ke Alfamart. Pak, saya mau jadi kasir di sini, boleh nggak? Ini ijazah saya dan sebagainya. Betapa menjijikannya setelah kita. Jangan bersedih, brother. Kita akan menyanyi bersama di lagu ini. Dikenal dengan nama YouTube Guru Gembul, ya, sosok yang fenomenal yang kurang lebih beberapa tahun ini dia mulai dikenal sebagai guru yang nge-YouTube. Dia cukup kontroversial karena seringkali memberikan pernyataan-pernyataan yang menohok ya soal fenomena yang terjadi di Indonesia. Sebuah kalimat yang fenomenal yang pernah dia buat adalah dia mengatakan kebanyakan orang Indonesia itu munafik lantaran sering mengaitkan berbagai hal tentang agama, tetapi konten pemersatu bangsa yang diminati adalah film dewasa. Itu kalimat yang cukup menusuk sih sebenarnya. Pria parubaya asal Sunda yang mengajar di salah satu SMA sebagai guru sejarah dengan kecakapan berbicara yang meskipun editnya sederhana, Guru Gembul ini berhasil menarik minat penonton ke kanalnya dengan ratusan ribu penonton setiap videonya yang memberikan banyak wawasan sebenarnya, saudara-saudara. Gue pribadi pernah beberapa kali menonton videonya dan cukup enak mendengarkan pemaparan dia. Dan terakhir yang gue nonton videonya adalah video yang berjudul Sejarah Tuhan yang Disembunyikan Israel, YHWH sebagai anak Allah. Teman-teman, waktu gue nonton video itu, respect gue secara akademik ya kepada Pak Guru Gembul ini itu langsung goyah guys. Karena videonya itu, mulai dari judul yang dia buat, sudah berkontradiksi pada dirinya sendiri ya, judul itu. Sejarah Tuhan yang Disembunyikan. Kalau memang disembunyikan, kalau memang itu sejarah tersembunyi, kenapa Pak Guru bisa mempresentasikannya kepada kita? Itu kan aneh. Dan sewaktu gue menonton video itu, ya memang langsung muncul kesan di pikiranku bahwa Guru Gembul ini sedang menarik perhatian agama samawi kepada videonya itu. Agama Islam, agama Kristen, dan agama Yahudi. Dan sebenarnya teman-teman, kalau saya amati, beberapa kalimat di akhir videonya seperti mau memberikan kepada kita satu pengertian untuk tidak menjadi eksklusif dalam beragama, mengingat apa yang dia sampaikan di dalam videonya itu. Dan karena bentuk yang seperti inilah pada akhirnya Yahudi atau sebagian agama-agama Abrahamik itu memiliki karakteristik yang agak eksklusif gitu. Jadi menganggap bahwa hanya Tuhannya yang benar, Tuhan yang lain salah, atau ya ajaran kami yang benar, ajaran yang lain salah dan sebagainya. Kalau misalkan Baraya beriman ya sudah selesai di situ, silahkan imani apa yang Baraya imani. Tetapi dalam konteks historis, dalam konteks antropologis atau filsafat agama mungkin, maka Baraya akan menemukan bahwa eksklusivitas itu muncul gara-gara satu kondisi yang memaksa mereka untuk menghasilkan konsep seperti itu gitu. Kalau teman-teman bertanya apa yang sebenarnya disampaikan di dalam videonya itu, Guru Gembul itu yang mempelajari sebuah teks-teks atau literatur modern yang merupakan satu dari ribuan tafsiran kitab suci Perjanjian Lama dalam Alkitab. Kalau di Yahudi itu kitab sucinya mereka ya, bukan Perjanjian Lama. Itu Pak Guru Gembul itu membuat sebuah kesimpulan bahwa Yahudi itu awalnya politeisme, kemudian beralih menjadi monoteisme oleh karena alasan yang dia jelaskan di bagian awal sampai pertengahan videonya. Saudara-saudara, yang mau saya sampaikan di video ini adalah kita boleh aja mendengar berbagai macam pendapat tentang sejarah Tuhan di luar sana, silakan. Tapi kita sebagai orang Kristen ya khususnya yang beriman, tentu kita nggak akan guncang dengan gampang atau dengan mudah oleh karena video Guru Gembul yang dia tayang itu. Itu beliau juga sebenarnya sudah bilang dalam videonya bahwa videonya itu bisa mengguncang iman. Dan menurut saya benar, tapi benar mengguncang iman, terutama iman yang KTP ya, iman KTP doang. Itu pasti mengguncang iman. Tapi untuk orang Kristen yang punya prinsip iman yang kuat, video itu tidak akan ada efek apa-apa.
selain menambah wawasan yang kurang penting dan kurang berbobot sebenarnya. Ya, kalau dalam rangka berpikir orang-orang yang memberhalakan postmodernisme, ya itu adalah kalimat yang sangat amat berbobot sebenarnya bagi mereka. Tapi enggak bagi orang yang sadar apa kelemahan besar dari postmodernisme. Sedikit saya sharing kepada saudara bantahan telak Pendeta Dr. Diki Ngadas terkait judul video Pak Guru Gembul yang dia tampilkan itu. Saudara, sejarah yang dipelajari di dalam kekristenan maupun Yudaisme itu tidak ada yang disembunyikan. Dibandingkan dengan semua agama di dalam dunia ini, dengar baik-baik, hanya kekristenan dan Yudaisme yang sangat berani dan sangat terbuka, membedah bahkan sampai pada detail-detailnya segala sesuatu tentang imannya. Saudara tahu bahwa studi yang sangat kritikal, yang sangat-sangat kritikal terhadap kitab suci, itu tidak dimulai di dalam Islam, tidak juga dimulai di dalam Hinduisme, tidak juga dimulai di dalam Buddha, tapi dimulai di dalam kekristenan. Kalau saudara studi tentang sejarah pasca Enlightenment, pasca pencerahan abad ke-17, 18, kemudian abad ke-19, pencerahan itu melahirkan teologi modern atau yang disebut dengan liberalisme. Liberalisme itu membedah Alkitab itu sedemikian halusnya, sedemikian detailnya, bahkan dengan sangat kritikal sekali. Saya sudah berkali-kali kasih tahu kepada saudara, metode-metode yang sangat kritikal untuk membaca Alkitab, membedah Alkitab, termasuk sejarahnya, termasuk tradisi Alkitab dan tradisi di belakang Alkitab. Itu dimulai dari kekristenan, khususnya kekristenan yang dipengaruhi oleh pencerahan. Saudara sebut saja misalnya kritik redaksi, kritik sumber, kritik bentuk, kritik sejarah, bahkan lahirnya apa yang disebut dengan aliran sejarah agama-agama yang kontinuasinya nanti kita akan lihat malam ini. Itu lahir di dalam kekristenan. Kekristenan menaruh kitab sucinya di atas meja bedah dan orang tidak teriak-teriak penistaan agama. Jadi apanya yang disembunyikan? Ini tipikal orang jualan obat. Lain kali itu mbok, ya kamu tuh kan guru kan, pendidikan. Kalau orang seperti para polemikus-polemikus yang tidak belajar, tapi hanya bikin channel untuk mencari sensasi, itu kita masih bisa paham. Tapi masa Anda seorang pendidik membuat judul yang sangat bombastis begini, tipikal orang jualan obat begini, lalu mengklaim bahwa tidak ada yang disembunyikan, itu dipublikasikan kok. Kalau disembunyikan kan itu dilarang, kemudian dikasih blacklist, kemudian dibikin aturannya, kemudian kalau kamu bahas kamu kena pasal penistaan agama. No, tidak disembunyikan. Malah nanti kita akan lihat bahwa ada literatur-literatur yang dia kutip. Kenapa dia bisa kutip? Karena itu dipublikasikan dan dibahas di ruang-ruang akademik dan dipublikasikan untuk dibaca oleh publik, terutama oleh para scholar, untuk mendapatkan interaksi, mendapatkan tanggapan, termasuk juga mendapatkan kritikan. Jadi apanya yang disembunyikan? Kemudian Yahweh sebagai anak Allah. Saudara, dia ada kutip satu literatur, dan literatur itu saya punya. Itu disertasi yang diterbitkan tahun 2011 atau ditulis tahun 2011 di Sheffield University, dan literatur itu dipublikasikan, tapi dia salah kutip. Dia betul-betul salah kutip disertasi itu. Disertasi itu tidak mengatakan bahwa ada ayat tentang Yahweh sebagai anak Allah yang dihapus dari dalam Perjanjian Lama. Guru Gembul itu membuat klaim yang memperkosa sumbernya. Karena itu disertasi doktoral. Saya ini sudah sebentar lagi akan punya 2 gelar doktor. Sebentar lagi ya, akan punya 2 gelar doktor. Jadi membedah literatur, membaca literatur, mengutip literatur dan lain sebagainya, itu ada etikanya. Teman-teman, memang ya, demi masa depan Indonesia yang maju, isu eksklusivisme agama itu bisa dikatakan penghalang besar bagi kemajuan bangsa ini. Banyak orang berpikir bahwa postmodernisme adalah satu-satunya cara dalam mentransformasi pikiran orang-orang yang eksklusif. Tapi, saudara, itu enggak begitu. Gue lebih setuju jika setiap orang tetap eksklusif, tapi juga inklusif ya, tertutup dan terbuka bersamaan. Itu jangan dipandang sebagai kontradiksi, tapi mari pandang sebagai paradoks. Silakan kita yakin bahwa Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan. Silakan juga anggap Tuhan lain, Tuhan agama lain itu nggak benar. Silakan, nggak apa-apa. Tetapi jangan kita berperang karena itu, melainkan kita berdialog, berdebat secara akademik, secara teratur, ya, secara santun ya. Nggak ada serang pribadi, nggak ada kata-kata hinaan dan sebagainya. Seemosi apapun, pendebat dituntut untuk bisa mengargumentasikan pendapatnya secara akademik. Kalau debat dan dialog kita bungkam, di satu sisi ada eksklusivisme di dalam masyarakat, malah yang ada ialah mispersepsi, kurang pengertian, dan akhirnya karena kurang pengertian menjadi kurang menghormati. Karena kurang menghormati akhirnya ada perasaan superioritas, akhirnya suka mempersekusi, masalah muncul, dendam terjadi, anarkisme lahir,
perang saudara bisa pecah, kemajuan pun semakin jauh bagi Indonesia. Tapi kalau debat akademik diadakan secara teratur di dalam masyarakat, maka orang-orang akan jadi dewasa, teman-teman. Baik orang Islam, orang Kristen duduk bareng, mendengarkan argumen demi argumen, tapi sambil tetap dikasih makan kue dan minum kopi bareng-bareng di dalam ruangan perdebatan sampai perdebatan selesai. Dan setelah perdebatan selesai, para pendebat dan para penonton itu berjabat tangan, rangkul-rangkulan, selfie bareng, ngobrol tentang masalah-masalah sosial, ya. Perang nggak akan terjadi, persekusi nggak akan terjadi, karena tiap-tiap kali bertemu dalam perdebatan, tensi akan terlatih naik dalam argumentasi, tapi turun dalam rangkul-rangkulan sebagai sama anak bangsa. Dan dengan begitu, rasa saling menghormati semakin kuat. Dan dalam isu-isu sosial, ya, orang-orang nggak akan lagi suka memandang eksklusivitas agamanya, karena semua rasa penasaran dan rasa ingin menyuarakan kebenaran agamanya sudah tertuang di dalam ruang perdebatan. Tapi sulit juga, teman-teman. Pasal penistaan agama itu sebenarnya juga membungkam ruang perdebatan dan malah semakin membuat eksklusivisme semakin merajalela di berbagai tempat. Karena orang gak lagi mau berdebat, merasa agamanya dilindungi pasal, maka dia suka menghina, ya, bukan berargumen. Gua nggak bilang pasal penistaan agama itu nggak perlu, tapi yang mau gue sampaikan, teman-teman, kalau buat pasal, bagusnya kalau pemerintah juga itu memfasilitasi ruang untuk perdebatan agama. Kita nggak boleh menafikan keberadaan manusia sebagai makhluk yang memiliki ide dan semangat idealisme, terutama dalam hal keyakinan. Negara demokrasi seperti Indonesia ini itu harusnya memiliki fasilitas untuk orang-orang beragama mengekspresikan pendapat dan keyakinan mereka, bukan dilarang, tapi diatur, ya. Dalam kekristenan itu punya semangat penginjilan, dalam Islam punya semangat untuk dakwah atau menyebarkan agama mereka. Ya, itu jangan dilarang, nggak bisa. Tapi itu harus diatur, ya, bukan dinafikan, tapi ditata. Kalau ingin menegakkan ajaran agama Anda, silakan lakukan itu di ruang perdebatan yang resmi. Kalau Anda nggak setuju dengan ajaran agama lain, silakan lakukan itu, tunjukkan keraguan Anda, kekurangsetujuan Anda di dalam ruang perdebatan. Jangan secara semena-mena. Itu yang saya kira salah satu cara yang bisa dilakukan negara demokrasi yang bertuhan ini, demi mencegah negara ini memiliki banyak masyarakat yang sangat eksklusif dengan agamanya. Jadi bukannya dilawan, ya, sense eksklusivitas itu, tapi difasilitasi dengan aturan, norma, dan sanksi yang patut. Oke? So, saudara, sekian video kali ini. Kita akan berjumpa di video berikutnya. God bless. Karena jauh lebih indah bila kita bersama, seperti yang terjadi